Bolehkah kita memberontak atau kudeta kalau pemimpin negara ini jelas-jelas berkhianat, misalnya menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, menarik pajak yang sangat memberatkan rakyatnya, menindas rakyat kecil yang benar dikalahkan dalam persidangan atau KKN dan seterusnya. Yang saya tahu hadis tetap jelas, tidak boleh. Nggak boleh ya teman-teman. Jadi tuduhan yang selama ini yang dilontarkan kepada orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi, radikul lah, tidak toleransi lah, suka mengkafir-kafirkan, suka aliran keras, akan terjawab teman-teman, akan terjawab dengan sendirinya dengan seiring waktu berjalan. Memberontak tidak boleh. Kata Nabi SAW, waktu para sahabat bilang, nanti akan datang pemimpin setelahku yang kalian tidak suka keputusannya, dan ada yang kalian suka, ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu kita memberontak aja pada saat keputusan yang kita tidak suka tuh. Kata Nabi SAW, tidak boleh, selama mereka tidak larang kalian sholat. Tolak ukurnya sholatnya. Bagaimana mungkin teman-teman kita semanhat dengan kita, orang-orang yang bermanhatkan salaf atau yang selama ini yang dituding sebagai Wahabi. Jangankan memberontak teman-teman, demo saja haram. Demo saja haram bagi mereka, apalagi memberontak kepada pemerintahan. Lalu bagaimana kalau seandainya ada kezaliman? Nabi SAW mengatakan juga, taatilah, patuhilah, walaupun punggungmu sampai dipukul, gitu kan? Jadi tolak ukurnya adalah sholat ya teman-teman. Jika seandainya pemimpin kita, presiden kita, pemerintahan kita sudah melarang umat Islam untuk sholat, nggak boleh sholat nih sama sekali, maka mungkin baru boleh kita untuk melawan kepada pemerintah, kepada pemimpin, kepada penguasa. Tapi selama ini teman-teman, selama ini dan sejauh ini, kita umat Islam malah jangankan sholat, masjid-masjid dibangunkan. Hanya saja, kebanyakan masjid masih kosong, teman-teman. Masih kosong. Sholat, ibadah puasa, sampai dibuatkan, untuk melihat hilal dengan teknologi yang canggih. Begitu perhatiannya pemerintahan kita kepada Islam. Dan kata Nabi SAW, kalau mereka berkhianat, maka mereka akan dipikulkan oleh Allah hukum terhadap mereka, dan kalian dizalimi, kalian akan mendapatkan hak kalian dari Allah. Beginilah seharusnya Islam, teman-teman. Jika pemimpinnya, rakyatnya bertakwa kepada Allah, maka kehidupan kita bernegara ini akan aman-aman saja, teman-teman. Atas segala kekurangan dari pemimpin kita, maka kita doakan pemimpin kita. Kita doakan, bukan kita memberontak kepada pemimpin kita, bukan kita lecehkan pemimpin kita dengan kata-kata hina, kata-kata kotor, bukan kita kumpulkan massa untuk memberontak. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kalau seandainya pemimpin kita menzolimi kita, merugikan rakyat kecil, menindas rakyat kecil, itu adalah antara mereka dengan Allah. Mereka akan mendapatkan ganjarannya dari Allah. Pemimpin yang tidak adil. Tetapi kita, teman-teman, sebagai rakyat, kita tidak boleh memberontak kepada pemerintahan kita, kepada pemimpin kita, kepada presiden kita, selama sholat tidak dilarang. Apakah selama ini, teman-teman, selama ini Indonesia ini berdiri, pernahkah pemimpin kita, presiden kita melarang kita sholat? Tidak. Bahkan masjid-masjid banyak dibangun oleh pemerintah. Banyak dibangun oleh pemerintah, teman-teman. Apakah pemimpin kita melarang kita untuk puasa? Bahkan, teman-teman, pemimpin kita menyediakan alat-alat canggih untuk melihat hilal. Memfasilitasi kita, teman-teman. Apakah pemimpin kita melarang kita untuk naik haji? Tidak. Bahkan juga difasilitasi untuk naik haji. Apakah pemimpin kita melarang kita untuk membayar zakat? Tidak. Bahkan ada lembaga khusus untuk mengumpulkan zakat. Jadi teman-teman, tuduhan yang selama ini yang dituduhkan kepada orang-orang Salafi, yang mereka sebut sebagai Wahabi, yang mereka katakan orang-orang Salafi, Wahabi, garis keras, radikul, menghalalkan darah sesama kaum muslimin yang berbeda pendapat dengan mereka, itu semuanya fitnah dan akan terjawab dengan seiringnya waktu, teman-teman. Justru orang-orang yang melontarkan tuduhan seperti inilah yang sebetulnya radikal, yang sebetulnya yang suka membubarkan kajian,
yang suka melawan kepada pemerintah. Jadi teman-teman, baru-baru ini teman-teman saya mendapatkan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nabil Al-Jufri selaku simpatisan FPI tahun 2019. Pengakuan dari seorang Habib, marganya Al-Jufri, teman-teman. Namanya Nabil Al-Jufri. Video ini memang video lama, teman-teman. Video pada tahun 2019 yang lalu, teman-teman. Saya mengetahui rencana pembuatan bom yang direncanakan oleh Habib Hussein Al-Hasni dan kelompoknya yang merupakan anggota Laskar FPI dan simpatisan FPI. Bom, teman-teman. Bom dibuat oleh Laskar FPI dan simpatisan FPI pada tahun 2019. Bom, perencanaan pembuatan bom. Ini yang berkata bukan saya, tetapi pengakuan langsung dari salah seorang Habib, dari seorang simpatisan FPI. Saya pernah diperlihatkan video uji coba pembakaran sedikit bahan peledak oleh Bambang di rumah saya di Bandung. Ini gila, teman-teman. Ini gila. Sudah ada uji cobanya, teman-teman. Pertanyaannya, bomnya untuk apa? Untuk apa ormas masyarakat, rakyat sipil membuat bom? Saya menyetujui untuk mencari dukungan kepada DPW Kabupaten Bandung atas nama Ustadz Budi Setiawan dan memberitahukan bahwa pembuatan bom dengan dana Rp500.000. Saya pernah menyampaikan kepada DPD Jawa Timur, yaitu Habib Ali, tentang perencanaan melakukan aksi ini untuk wilayah lain, wujud pembelaan terhadap kezaliman pemerintah terhadap para ulama. Jadi bom ini, teman-teman, ditujukan untuk pemerintah ternyata. Ditujukan untuk pemerintah. Pemerintahkah akan dibom oleh Laskar FPI? Dengan alasan membela ulama? Dengan alasan membela Habib Rizik? Saya mengetahui pembentukan tim senyap di Bandung yang dipimpin oleh Abah Asep selaku Laskar FPI DPC FPI Pengalengan yang beranggotakan 1. Angga, 2. Dedi, 3. Rijal, 4. Saiful. Sasaran peledakan yaitu pom bensin Pertamina milik Cina, pipa gas Pengalengan, dengan tujuan untuk melakukan aksi teror kepada pemerintah sebagai wujud protes. Sebagai wujud protes penangkapan Habib Rizik Syihab dan pembubaran FPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aksi yang mereka rencanakan ini, teman-teman, ditujukan untuk membela Habib Rizik yang ditangkap pada tahun 2019 kemarin oleh pihak yang berwajib, teman-teman. Jadi saya harapkan, teman-teman, semoga pihak yang berwajib, pihak kepolisian sudah menelusuri video ini, sudah memproses orang ini, dan menindaklanjutinya. Coba teman-teman, coba kita bayangkan jika mereka melancarkan aksinya. Pom bensin, seperti yang dia katakan tadi, akan dibom. Na'udzubillah. Ya, semoga saja teman-teman, semoga saja pada tahun 2019 kemarin, teman-teman, pihak kepolisian, pihak yang berwajib sudah menelusuri dan mengusut tuntasnya, teman-teman. Namun jika belum, teman-teman, kita minta kepada pihak yang berwajib, kepada pihak kepolisian, usut tuntas. Ini sudah makar, teman-teman. Berbahaya sekali kepada khalayak umum, teman-teman. Tapi teman-teman, yang jelas sudah nampak selama ini yang mereka tuding kepada orang-orang Salafi, yang mereka sebut sebagai Wahabi, yang mereka isukan sebagai radikal-radikul, tidak tolerans, menghalalkan darah kaum muslimin. Akhirnya terjawab sudah dengan
seiring waktu berjalan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Maisha Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.